Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustang, Stambuk B1 B1 17125. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haleo angkatan 2017. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah perencanaan SDM yang telah memberikan kami tugas untuk kemudian mempresentasikan materi terkait dengan pembelajaran organisasi. Ya, langsung saja di sini saya akan coba menggambarkan atau menjelaskan sedikit terkait dengan materi perencanaan organisasi yang terdapat dalam satu buku, itu bab 54. Nah, jadi kita langsung pada masuk bagian A, konsep organisasi pembelajaran. Nah, di dalam konsep organisasi pembelajaran itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah proses mendapatkan pengetahuan yang telah untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk memproduksi tindakan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian, yang dihasilkan kemampuan untuk mengaktualisasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Nah, itu dua hal yang terdapat dalam konsep organisasi pembelajaran. Kemudian masuk yang kedua adalah tingkatan organisasi pembelajaran. Baik, lanjut masuk pada poin kedua yang adalah tingkatan organisasi pembelajaran. Nah, dalam poin ini itu terdapat 5 disiplin esensial yang akan dijelaskan. Nah, yang pertama adalah berpikir sistem. Nah, berpikir sistem secara keseluruhan interaksi antar unsur dari substansi objek dalam lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua adalah personal misteri. Nah, personal misteri ini upaya keahlian terus-menerus mengaplikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, dan melihat dengan objektif. Yang ketiga adalah mental model, kemampuan sikap mental melalui penguasaan pribadi dalam kehidupan, selalu berpelajar. Kemudian yang keempat membangun visi bersama. Nah, yang kelima adalah tim pembelajaran. Nah, itu poin yang terdapat dalam poin tingkatan organisasi pembelajaran. Kemudian masuk pada poin yang ketiga adalah teori pembelajaran dalam organisasi. Nah, di dalam teori pembelajaran organisasi terdapat 3 poin. Yang pertama adalah operant condition. Dalam operant condition ini dijelaskan bahwa kondisilah yang membuat perilaku orang maju belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi, kegagalan, kesalahan dan perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah collateral condition. Nah, di dalam poin ini dijelaskan bahwa seorang ahli fisiologi Rusia melakukan eksperimen dengan mengajarkan sebuah hewan untuk merespon suara binatang. Yang ketiga adalah social learning theory. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa menguraikan tentang social listening, bahwa orang masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadi masalah objek. Nah, dalam kemudian masuk dalam poin ke selanjutnya adalah cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Ada terdapat 4 langkah yang kemudian harus diterapkan dalam cara mendidik atau menjadikan organisasi ini sebagai pembelajaran. Yang pertama adalah penguasaan pengetahuan, yang kemudian adalah distribusi informasi, kemudian yang ketiga adalah intervensi informasi, dan yang keempat adalah peningkatan organisasional. Nah, itu yang harus diperhatikan atau langkah-langkah yang harus diaplikasikan di dalam suatu perusahaan dan cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Kemudian masuk pada poin yang selanjutnya adalah
Nah, tadi dalam poin selanjutnya adalah bagaimana kita cara menjadikan organisasi pembelajaran. Itu adalah ada 6 cara yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadikan organisasi sebagai pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran analisis, yang kemudian adalah pembelajaran sintesis, yang selanjutnya adalah pembelajaran eksperimental, yang selanjutnya adalah pembelajaran interaktif, yang kelima adalah pembelajaran struktural, yang keenam adalah pembelajaran instruktural. Nah, inilah cara-cara yang harus kita diterapkan agar supaya organisasi itu bisa menjadikan suatu pembelajaran. Itu dijelaskan dalam suatu buku yang terkait dengan buku perencanaan SDM. Yang selanjutnya adalah karakteristik organisasi pembelajaran. Nah, dalam karakteristik organisasi pembelajaran terdapat 3 karakteristik. Yang pertama adalah gagasan baru yang merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua adalah pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga adalah perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Nah, itu karakteristik organisasi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Nah, di dalam poin ini terdapat 4 substansial atau 4 poin yang kemudian dibahas, yang kemudian menjadi poin penting dalam aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajarannya. Yang pertama adalah organisasi belajar. Nah, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternal sekaligus kuat dalam integrasi internal. Yang kedua adalah organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mendeteksi melalui berbagai tindakan dan atau instruksi organisasi. Yang ketiga adalah organisasi belajar, proses yang menunjukkan ilmu manajemen pengubah pembagian model mental organisasi pasar dan pasang mereka. Nah, itu sebuah poin-poin yang menjadi substansial yang ada dalam poin aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Nah, kemudian lanjut pada materi selanjutnya terkait dengan poin resistensi dan solusi penyelesaian dalam pembelajaran organisasi. Nah, ada beberapa poin yang harus dibahas di sini. Yang pertama adalah membangun komitmen pada pembelajaran. Nah, di dalam membangun komitmen pada pembelajaran ini ada 5 poin yang tercantum dalam buku tersebut. Yang pertama adalah membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang selanjutnya adalah investasi dalam pembelajaran. Bagian C, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Bagian D, mengukur tolak ukur dan menelusuri pembelajaran. Bagian E, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bekerja untuk mengaktifkan gagasan dan dampak. Nah, di sini terdapat 6 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pegawai melalui training, membeli keahlian dan organisasi. Yang kemudian eksperimen dan penggagasan, proses dan pengetahuan struktural baru. Yang selanjutnya adalah pergi keluar organisasi, mengidentifikasi gagasan dan proses kelas dunia, identifikasi mental model sebagai proses organisasi, menanamkan berpikir ke seluruh sistem organisasi. Yang selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah bekerja mengintegrasi gagasan dan dampak. Ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menciptakan prasarana yang mengerahkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pegawai dan batasan fungsional dan divisional. Nah, jadi itulah tadi materi tentang pembelajaran organisasi yang terdapat dalam mata kuliah perencanaan SDM. Nah,
cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga yang dapat saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik orang lain maupun saya pribadi. Saya minta maaf ketika apa yang saya jelaskan itu tidak mudah dipaham dan segala macam. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah Perjalanan SDM. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wasyhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.